Shalom, perkenalkan nama saya Berta Bura, NIRIM 10 20 20 7573. Kelas A, Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk memenuhi tugas saya di homiletika, yaitu tema kita pada saat ini yaitu penolong yang pasti. Penolong yang pasti. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bisa dipertemukan di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Memulai khotbah ini, saya mau bertanya, kalau misalnya kita merasa senang, jika kita mendengarkan bahwa akan ada orang yang hebat dapat menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan, meskipun orang itu belum kita kenal atau belum pernah kita lihat. Namun lebih menyenangkan lagi jika penolong yang datang itu adalah orang yang sudah kita kenal atau sering kita lihat atau biasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita saat ini jelas mengatakan bahwa penolong yang pasti, bahwa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada penolong yang pasti. Tuhan adalah penolong yang pasti sebagai sumber dan damai sejahtera, atau Tuhan penolong yang sesungguhnya secara langsung mendatangi umatnya dan berbicara kepada umatnya. Dalam bacaan kita saat ini dalam Yesaya pasal 41 ayat 1 dan 4 memperlihatkan bahwa Allah sebagai penolong yang sesungguhnya langsung mendatangi dan berbicara kepada umatnya yang sedang berkumpul karena persoalan kelanjutan hidup mereka. Dalam ayat 4 mengungkapkan bahwa Allah hadir dan menjumpai serta menunjukkan jati dirinya di tengah-tengah bangsa. Dia yang menunjukkan jalan hidup bagi manusia dan memiliki otoritas atau kehidupan manusia. Dan paling menakjubkan lagi bahwa dia sendiri yang mengajak umatnya untuk datang kepadanya, mendengarkan dia, mendekat kepadanya, dan berbicara kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah yang berkuasa menetapkan nasib manusia. Tidak ada manusia yang berani mengajak orang datang kepadanya atau kepada dirinya sendiri jika pada dirinya tidak ada kuasa. Tetapi karena Tuhan berkuasa, maka Ia sendiri mengajak manusia untuk mendekat kepadanya. Menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang Allah lakukan sebagai penolong yang sesungguhnya? Kalau kita melihat bahwa Dia itu menolong kita, Dia pasti menolong kita dengan pasti. Secara langsung bahwa Allah itu mendatangi dan berbicara kepada umatnya dan yang sedang berkumpul. Bisa kita lihat dalam ayat Yesaya pasal 41 ayat 4 mengatakan, Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian Aku tetap Dia juga. Jelas sekali dalam ayat 4 ini bahwa Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian Aku tetap Dia juga.
bisa kita perhatikan Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Allah sendiri langsung mendatangi umatnya dan berbicara kepada umatnya. Apakah kita meyakini bahwa Allah adalah penolong yang sesungguhnya atau penolong yang pasti? Allah penolong dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan dengan fisik, oh ini pendek, oh orangnya ini kurus, oh orangnya ini cantik, oh orangnya ini tinggi. Misalnya, jika Allah menolongnya baik saja, maka bahaya bagi saya kalau Tuhan hanya menolong orang yang baik saja, tidak memandang fisiknya. Oleh karena itu, bukan karena status kaya atau miskin, bukan karena tua, muda, atau kita punya jabatan atau tidak, Tuhan selalu menolong kita dengan pasti. Lakukanlah dengan hati yang tulus cara menolong dengan pasti, bukan dengan menawarkan hal-hal yang indah. Jadilah pribadi yang berkenan kepada Allah. Untuk apakah kita mencari penolong yang tidak jelas jika sudah ada penolong yang pasti? Tuhan adalah penolong yang pasti sebagai sumber damai sejahtera. Penolong yang lain bisa saja menawarkan hal-hal yang indah, tetapi belum tentu berujung pada kesejahteraan. Belum tentu dia menolong kita dengan hati yang tulus. Nah, Tuhan selalu memanggil kita untuk mengikuti jalannya. Karena itu, sambutlah panggilan dan ikutilah perintahnya, maka kita akan berbahagia. Jangan sampai kita mengatakan bahwa nanti ada penolong yang baik yang bisa menolong saya, bukan oleh Tuhan saja. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan bahwa Dia adalah penolong yang pasti, maka yang menolong itu bisa saja menawarkan hal-hal bagi kita yang tidak baik atau indah bagi kita, yang tidak merujuk kepada kesejahteraan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini firman Tuhan saat ini mengajarkan bahwa Tuhan penolong yang pasti bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Orang yang menolong dengan pasti Tuhan selalu memberkati dia. Selalu Tuhan berkuasa dalam dia jika dia menolong dengan pasti, bukan dengan menawarkan hal-hal yang indah yang bisa berkenan kepadanya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, jadilah penolong yang pasti seperti Tuhan, penolong yang pasti. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang pasti atau kita sudah menolong orang dengan pasti, ada orang yang memusuhi kita. Yakinlah bahwa Tuhan penolong yang pasti bagi kita, atau penolong yang sesungguhnya bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan.